Pengamat kemiskinan bilang bahwa ini udah kerak. Kalau udah karatnya kan nggak bisa dipulihkan lagi gitu. Nah, tapi kalau kita mendata, kita lihat ya masih mungkin saja dipulihkan. Harapan kami sebetulnya tuh untuk kedepannya hidroponik ini berkembang. Kebetulan di warga kami ini juga sangat antusias sekarang. Jadi bisa memperdayakan SDM-nya mereka ini, terutama ibu-ibu. Jadi kalau kita bilang kita sedekah untuk penghijauan, ya untuk bumi ini. Emang cita-cita saya dengan suami saya penghijauan di Bantaran kali ini. Nah, dari segi data, BPS itu mengumpulkan data berdasarkan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran. Jadi nggak ditanya pendapatannya berapa, tetapi sebaliknya pengeluarannya berapa. Dengan asumsi pendapatan mirip-mirip dengan pengeluaran besarannya. Kalau dapat 1 juta ya habisnya 1 juta juga gitu. Dari sisi penelitian itu lebih sahih daripada pendapatan. Jadi berdasarkan pengeluaran, kita menemukan bahwa terakhir ya, September 2017, 3,78%. 3,78%. Dan itu angka itu sekitar situ sudah hampir 10 tahun. Dari mulai 2007, 2008, itu angka itu kan berkisar antara 3,5, 4,1 naik turun di sekitar itu. Sudah 10 tahun. Nah, oleh karena itu wajar dan masuk akal saya pikir gubernur baru sekarang ini mencanangkan bahwa dia akan menurunkan targetnya, menurunkan 1 persen poin. Jadi sekitar 2,75% sampai nanti di akhir masa kepemimpinannya. Melihat kondisi yang ada di Jakarta, kalau dibilang lahannya nggak ada, tapi kok kalau kita jalan lihat banyak ya lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tadinya memang mau dipakai. Contohnya sawah-sawah itulah ya. Contoh lain juga lahan darat. Jadi pada saat 2015 kalau nggak salah, 2016, beliau mengeluarkan instruksi gubernur. Saya mohon maaf lupa nomornya, tapi itu memang kita laksanakan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Malah tertulis lagi lahan sengketa, karena sebanyaknya lahan tidur yang ada di Jakarta itu tidak diapa-apain karena sengketa. Nah, untuk apa digunakannya? Ya untuk penghijauan. Jadi anytime kalaupun sudah clear masalahnya, istilahnya misalnya sengketa, boleh orang itu petaninya sudah ada komitmen, boleh pergi. Ada instruksi itu lebih diinikan kepada para wali kota, supaya di wilayahnya yang ada lahan tidur boleh diusahakan untuk dihijaukan. Nah, kota-kota yang kemiskinannya semakin sulit untuk diturunkan lebih lanjut, karena jadi ada memang sulit diberdayakan, sulit diajak untuk keluar dari lembah kemiskinan karena struktural. Ada mungkin karena malas, karena tidak punya kemampuan fisik yang memadai dan sebagainya itu. Upaya untuk menurunkan kemiskinan ini perlu perubahan pendekatan. Salah satu yang bisa kita lakukan dan sudah dilakukan di beberapa tempat adalah urban farming ini, memanfaatkan lahan-lahan yang
tidur, yang lahan-lahan yang belum dipakai, yang menurut saya sangat besar potensinya ya. Nama saya Tasripa, seorang ibu petani tinggal di Rorotan. Saya tinggal di Jakarta udah hampir 20 tahun. Pertama ke Jakarta nyari lahan, ngikut temen, ada yang nunjukin di daerah Sukapura, Jakarta Utara. Nanam apa aja dah, ada sayur-sayuran komplit, semacam kayak sawi, kangkung, genjer, bayam. Di Sukapura minimal 7 tahunan, terus pindah lagi ke daerah Cakung. Saya itu pindah dari Sukapura karena udah gusuran. Soalnya kan udah dipakai yang punya lahan, jadi lahan itu milik PT. Jadi kita itu numpang usaha. Ya jadi apa boleh buat ya kita harus geser. Nyari lagi, ya alhamdulillah dapat lagi. Di Cakung itu digusur juga, dibangun perumahan, terus dibikin taman, ya mall, jadinya kita harus geser lagi. Sekarang pindah lagi di daerah Jakarta Utara lagi, daerah Rorotan. Di sini nggak pakai sewa berapa lamanya ya, cuman di sini tuh ya selagi belum dipakai PT, ya bisa digarap sampai kapan aja. Saya dengan suami saya pengen usaha petani sampai anak kita pada sukses. Sampai dia kuliah, sampai dia kerja sarjana.